Selamat siang, Mbak Nana. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Hari ini gimana? Apakah perasaan Anda senang atau sedih? Hari ini saya cukup senang, tapi tidak bisa dibilang sangat senang. Ya, biasa saja. Semoga hari Mbak Nana selalu bahagia ya. Iya. Nah, untuk sesi konseling ini kita sudah merencanakan di minggu yang lalu. Ini untuk sesi yang kedua ya. Jadi bagaimana apa yang Mbak Nana rasakan saat ini? Saya itu merasa saya seperti tidak bisa akrab dengan orang tua diri saya, tepatnya pada papa diri saya. Oh, gitu ya. Apa yang membuat Mbak Nana itu tidak akrab dengan papa dirinya? Karena mungkin dari awal saya itu seperti saya tuh sudah kayak gak mau ya Bu kalau orang tua saya menikah lagi, tetapi saya itu seperti dipaksa harus mengerti keadaan, jadi saya harus menerima itu. Tetapi mungkin waktu itu orang tua saya, ibu saya berkata kalau semuanya nanti pasti akan berjalan seiring dengan waktu, kita akan akrab, kita akan dekat. Tapi ternyata saya merasa saya tidak bisa akrab Bu dengan bapak diri saya. Apa yang membuat Mbak Nana merasakan seperti itu? Maksudnya akrab dengan papa diri Mbak Nana? Mungkin karena faktor saya ini sudah dewasa ya Bu. Mungkin bisa dibilang waktu orang tua saya nikah lagi itu saya kayak sudah tahu, oh kalau orang tua saya ini nikah lagi, terus kayak ini kan papa tiri, bukan papa kandung, bukan orang tua. Saya menganggapnya itu bukan orang tua saya, karena ya saya menganggapnya seperti itu. Saya tuh merasa kayak ada jarak gitu Bu di antara kita. Dan mungkin yang saya lihat sepertinya papa saya itu juga sedikit canggung dengan saya, seperti kayak masih takut gitu loh Bu mendekatkan diri. Tapi saya itu juga seperti tidak bisa Bu, saya kayak menganggapnya itu bukan papa saya. Apa Mbak Nana merasa Mbak Nana jahat atau baik? Kalau jahat sih tidak Bu, kalau baik sih mungkin bisa dikatakan iya, cuman karena kami tidak dekat itu ya, jadi saya ini tidak tahu sifat keseluruhannya seperti apa. Tapi kalau yang selama ini ya sepertinya beliau berusaha menjadi papa yang baik, hanya saja saya susah menerima. Bagaimana Mbak Nana saat berada di dekat papa Mbak Nana saat ini? Saya itu selalu merasa kalau waktu di dekat dengan papa saya kayak ingin menjauh Bu. Saya kayak canggung, kayak ingin segera pergi dari tempat itu. Saya tidak merasa membenci atau seperti apa, cuman mungkin kalau waktu dekat itu saya merasa kayak kami tidak bisa Bu. Jadi yang saya temukan beberapa hal dari kita Mbak Nana ini, Mbak Nana tidak suka ya mamanya menikah lagi dan canggung dengan papanya Mbak Nana, apakah betul? Iya Bu, saya kayak waktu orang tua saya menikah lagi itu seperti kayak kenapa kok harus menikah lagi, saya tuh seperti tidak setuju Bu. Lalu saat Mbak Nana menolak itu apakah sama Anda membaik-baikan Mbak Nana untuk menerima papa Mbak Nana? Iya, waktu itu mungkin orang tua saya tuh membujuk saya beberapa kali, membujuk seperti kayak ya seperti itulah Bu. Saya tuh sangat dekat tidak mau, karena dari awal saya tidak mau memiliki papa selain ayah saya. Tapi ada suatu kejadian di mana saya tuh harus mengerti keadaan, saya tuh harus ikhlas kalau mama saya tuh harus menikah lagi. Itu Mbak Nana rasakan sendiri atau dengan saudara Mbak Nana juga merasakan hal yang sama? Mungkin saudara saya juga merasakan hal yang sama, tetapi saudara saya ini masih terlalu kecil ya Bu. Mungkin dia itu belum bisa untuk mengungkapkan. Saudara saya juga sama seperti saya, tidak dekat dengan papa saya. Saudara saya ini juga
tidak dekat ya seperti saya Bu, tapi mungkin dia masih terlalu kecil ya, jadi mungkin dia belum tahu apa yang sebenarnya terjadi, kenapa kok bisa seperti ini, tiba-tiba dia harus sudah gitu Bu. Saya merasakan apa yang Mbak Nana rasakan. Jadi Mbak Nana ini sekarang merasakan hal yang canggung ya dengan Papa Mbak Nana. Tapi kalau dengan Papa Mbak Nana, apakah Mbak Nana mungkin marah atau seperti gimana? Mungkin kalau marah itu tidak ada, mungkin waktu awal saja Bu, waktu beliau memutuskan untuk menikah lagi, seiring berjalan waktu juga saya tidak bisa marah terlalu lama pada mama saya. Mungkin kalau dibilang marah tidak, waktu itu hanya saya merasa kecewa saja Bu, kenapa kok mama saya seperti ini. Tetapi saya bisa mengerti kenapa mama saya harus menikah lagi, tetapi rasanya sulit untuk saya bisa mendekatkan diri atau menerima bapak saya ini, walaupun mama saya ini sudah menikah dengan bapak saya ini, tetapi sangat sulit sekali untuk kami akrab, kami dekat seperti yang saya ceritakan tadi. Jadi untuk saat ini Mbak Nana juga mulai menerima Papa Anda dengan terpaksa. Iya, bisa dibilang seperti itu Bu. Mbak Nana, apakah dengan solusi sendiri untuk Mbak Nana menghadapi jika Mbak Nana pulang atau ketemu Papa Mbak Nana? Kami pribadi tidak begitu banyak berinteraksi karena kami di rumah yang berbeda, jadi kami tidak dekat. Papa saya itu tidak mau serumah dengan saya. Jadi Papa Mbak Nana dan Mbak Nana bisa punya situasi yang tidak canggung ya karena tidak serumah. Saya mengerti kondisi Mbak Nana. Tetap semangat ya Mbak Nana. Ya, saya mungkin bercerita ini bisa sedikit membagi tentang perasaan saya karena saya merasa tidak tahu harus bercerita kemana. Saya takut orang itu tidak mau mengerti perasaan saya Bu, karena saya tahu yang saya lakukan ini mungkin bisa dibilang salah, tapi saya punya alasan kenapa seperti itu dan saya takut orang lain itu tidak mau menerima alasan saya. Nah, saya mengerti keadaan Mbak Nana. Tetap semangat ya, tetap sabar dalam menghadapi keluarga Mbak Nana dan menerima yang apa yang ditakdirkan. Saya sudah mencoba cerita ini sedikit buat saya mungkin bisa bilang saya sudah menerima dan mungkin bercerita ini bisa membuat saya lebih rileks. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Mbak Nana.